Kawali Bapak Haji Yusuf, yaitu juga hadir para ketua RT Perum Kandiwa II, ketua panitia penyelenggara, dan terkhusus ketua DKM Masjid An-Nur Perumahan Kandiwa II, yaitu Bapak Haji Kustianto SE, beserta seluruh para pengurus lainnya, Al-Mukarromah Ibu Haja Lela Sari, atau juga Ibu Bapak Haji Johan, beliau selaku Menteri Perhubungan, karena beliau yang hubungin saya, dan segenap para orang tua yang lainnya, para guru yang gak kesebut namanya mohon maaf karena segitu doang yang ditulisin, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Terkhusus bil khusus penceramah kita yang baru saja menyampaikan banyak ilmu, yaitu Al-Mukarromah Umi Ustazah Hajjah Mariatul Qibtiyah garis doyong Ustazah Sawer. Ya, saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya enggak lama ini enggak ceramah, coba nambahin aja, namanya kultum, kuliah tunggu makan. Karena udah rada malam, yang enak doa langsung makan, setuju? Rugi dong. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi Isra. Anak muda tengah malam ngelancong ke rumah ceweknya, berarti anak muda lagi. Teteh berantem sama suami tengah malam kabur gembol pakaian, berarti teteh lagi. Tetangga nanya, mau kemana teh? Gue mau Isra. Secara bahasa Isra itu jalan di waktu malam, tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa bisa begitu? Karena Isra Mi'raj itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Isra Mi'raj ini hanya bisa diukur pakai nilai iman, nggak bisa diukur otak. Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Ukuran otak nggak nyambung. Allah menjalankan Rasulullah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal bang, ukuran otak 3 bulan baru nyampe naik onta. Itu pun ontanya udah onta VIP. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam kok. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, tembus ke-7, tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh udah duduk lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak nggak nyambung, nggak nyambung, nggak tahu saya nggak nyambung. Jadi ukurannya adalah iman. Kalau ukuran otak beda. Nih kita main otak-otakan nih bang. Ini ada anak kecil nih, tuh samping, nah iya tuh, ada bocah. Tuh bocah ada emaknya, ada bapaknya kan? Ada enggak? Ada dong. Emak bapak sebab, anak akibat. Bener kan bang? Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kata iman enggak begitu teh. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, Allah mau jadi tuh Nabi Adam. Ya kan? Nabi Isa bapaknya enggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa.
Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak pernah dijamah laki-laki lain, tapi nggak punya suami, bunting. Itu mukjizat. Sekarang juga banyak perempuan yang nggak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan di sini. Di luar negeri, dah, luarnya lagi dah Bu. Kenapa? Ukurannya iman. Makanya orang yang beriman dan percaya adanya Isra dan Mi'raj, Rasulullah ketemu Allah, dapat perintah sholat 50 waktu, ketemu di jalan, balik pulang sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, bang, yang bener mad, ilokan gocap. Ini kalau bahasa kita. Yang bener aja lo, bener 50 Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kebanyakan Muhammad, umatmu nggak sanggup sholat 50 waktu, nggak bakal bisa. Umat lu lain sama umat gua mah kokor-kokor, gede, tinggi, gemuk, minumnya susu, madu, makannya juga daging mulu dah. Umat tuh gue liatin kecil-kecil, kurus-kurus, tenggeng-tenggeng, makannya genjer doang sama kangkung. Materi nggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Balik kemana sih Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Rasulullah suruh balik po. Balik Nabi dikurangin 5, tinggal 45. Ketemu lagi Nabi Musa, berapa Muhammad? 45. Kebanyakan, balik lagi. Balik Rasulullah, mondar mandir, perjuangan Rasulullah buat umat, sayangnya Rasulullah buat kita semua, meringankan beban kita dari 50 sampai 5. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi, berkorban mondar mandir demi umatnya, rasanya supaya enteng kerjaannya. Tuh baru namanya pemimpin, begitu kira-kira. Jadi pemimpin jangan nyusahin rakyat mulu. Ya kan? Bikin kebijakan sembarangan aja. LPG nggak boleh dijual pengecer. PA tuh menteri. Ini kalau ceramah lapar emang begini po, gue sih gue kata aja teh. Orang lapar sudah ceramah, acak-acakan udah ngomong. Bener Bu? Iya, pemimpin yang bener dong bikin kebijakan. Udah bagus pengecer yang jual biar dapat untung. Bener Bu? Kalau dijual pangkalan antri, buktinya banyak antri di mana mati gara-gara gas. Bener? Sial dangkalan tuh menteri. Dasar bahlul. Bener Bu? Sampai nerekam bang biar sampai ke istana. Enak kita jadinya. Kesel banget tau. Najong banget dah. Lah iya, rakyat udah susah dibebanin pajak. Dia Bu, apa jadi pajakin sekarang bang? Makan kita online, beli pajak, di rumah duduk aja pajak, sampai kencing kena pajak. Bener, mana saya di terminal kencing, Bu Allah Bu, ada tulisan buang air besar 2.000, buang air kecil 1.000. Lah saya protes dong. Kenapa beda begini? Apa kata dia? Bang, kalau buang air besar udah pasti kencing. Kalau kencing belum tentu bisa berak. Dikasih goceng gak ada kembaliannya, disuruh kencing lagi saya. Kan PA itu. Dia kagak tahu kita udah tiris. Tahu aja udah teh. Ngapain lagi udah. Iya, orang yang kagak mau tawa cuma 2 bang, yang satu sakit, yang utangnya banyak, yang 2 utang banyak diem aja tuh. Jangan salahin saya, salahin panitia, apa beraninya ngundang orang PA begini ya kan?